Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, kasih yang terbesar, kasih yang terindah, kasih yang termulia yang pernah ada, yang kami temui dan yang boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua, untuk kami mengarahkan hati, pikiran, perasaan kami untuk menerima kebenaran-Mu yang ajaib, kebenaran-Mu yang membebaskan kami. Berbicara lewat hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang tidak lebih dari seorang pun anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri berkata-kata ya Bapa, supaya kami semua yang mendengar dipulihkan, disembuhkan, dibangkitkan, dan hidup kami semakin hari seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman, katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Salam, selamat hari Minggu. Hari yang berbahagia buat kita semua karena kita bertemu dalam kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada cerita tentang dua orang anak muda, namanya satu Yanto, lalu satu lagi namanya siapa ya? Soalnya kalau ada nanti kalau ada namanya seperti serupa di sini nggak enak juga ya. Nanti kalau saya pulang nanti ditungguin di jalan. Satu namanya Yanto sama Anto ya. Agus, jangan Agus ya. Ada Agus di sini ya. Si Yanto ini satu hari dengan temennya namanya Agus aja ya. Agus masuk satu bar. Mereka santai-santai di bar. Tapi si Agus ini dikelilingi sama 5 cewek yang cantik-cantik. Yanto berpikir, aduh, Yanto kok beruntung banget ya, dikerumunin sama cewek-cewek 5 lagi. Aku satu aja gak ada. Karena penasaran dengan rahasia Agus, setelah mereka selesai pulang, ditanya sama Agus, Gus, kamu kok hebat banget sih, dikelilingi sama cewek-cewek, apa rahasianya Gus? Kamu itu harus ikut saya, tiru saya. Saya itu tahu nggak? Kalau ke bar itu, lounge itu, saya langsung bawa kunci mobil, kunci BMW saya bawa, saya gantung. Lalu kalau duduk di sofa itu saya taruh di meja, plak. Nah itu nanti nggak lama kemudian cewek-cewek datang itu. Oh gitu ya Gus. Tapi aku nggak punya mobil Gus. Jangankan mobil, motor aja udah krepek-krepek suaranya, gitu kata si Yanto. Lalu gampang toh. Nih tak kasih gantungan kunci mobil. Mobilnya mobil sedan. Bawa. Besok kalau kamu ke bar, ke lounge, bawa itu. Lalu Agus semangat, dia pakai baju rapi, dia pakai mandi yang bersih, dia berangkat ke bar. Dia mulai masuk ke lounge. Waktu dia masuk ke frak, dia taruh kunci mobil BMW-nya di meja. Ditunggu. Kok nggak datang ya? Kata Agus, taruh kunci, gantungan kunci di meja. Tapi kok nggak ada yang datang? Gimana sih ini? Dia coba lagi, besok dia coba lagi. Masuk lounge, keprak. Agus ada di situ. Melihat si Yanto naruh gantungan kunci mobil di meja. Lalu si Yanto bilang, "Duh kok gak datang ya? Si Agus sudah ditemanin sama cewek-cewek, aku belum." Lalu Agus datang. "Toto, buka dulu helmmu itu." Ternyata waktu dia bawa motor ke bar itu, dia lupa copot helmnya. Itu hanya guyon aja Bapak Ibu ya. Apa maksud dari cerita ini Bapak Ibu? Yanto ini hidupnya modus ya. Ternyata modusnya gagal ya. Sama halnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa motif dibalik segala sesuatu yang kita kerjakan?
Sering sekali apa yang kita lakukan itu ada modus di balik apa yang kita lakukan. Sebenarnya itu lumrah. Sebelumnya itu hal yang wajar. Kalau kita baik sama orang, kepingin dong orang juga baik sama kita. Kalau kita nyapa orang dengan baik, kepinginlah kita juga disapa oleh orang lain. Itu modus, itu lumrah. Tetapi yang gak lumrah, yang gak baik, waktu kita membawa mindset ini, kita membawa sistem ini dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, sering sekali kita pakai itu semua modus, ada agenda kita. Sering sekali kita beribadah, memberi perpuluhan, melayani, ada ekspektasi kita di balik apa yang kita lakukan. Kalau kita mau tahu apa motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, gimana caranya Bapak Ibu? Tahu nggak? Kalau Bapak Ibu tanya seseorang, kenapa kamu melayani? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Keren nggak? Keren. Kenapa kamu memberi persembahan? Wah, saya mau hidup saya ini saya kasih sama Tuhan. Gitu. Tapi waktu Bapak Ibu melihat orang berkata seperti itu, apakah dia benar-benar itu yang menjadi motivasinya? Bagaimana kita bisa mengetahui motivasi seseorang di dalam hidupnya? Seorang yang melayani Tuhan katanya untuk Tuhan, tetapi waktu dia nggak dipuji, dia ngambek lalu nggak melayani Tuhan. Besok aku nggak mau melayani Tuhan. Aku udah capek-capek, udah keringetan, nggak ada yang puji aku. Waktu orang ini marah dan ngambek, tidak mau lagi melayani Tuhan karena nggak dipuji, sebenarnya apa motivasinya? Pujian. Meskipun dia katakan aku melayani Tuhan. Waktu seseorang berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau, bekerja untuk Tuhan. Tapi waktu orang ini nggak dikasih fasilitas, dia nggak mau jalan melayani Tuhan. Sebenarnya apa motivasi orang ini melayani Tuhan? Fasilitas. Saudara bisa lihat. Meskipun dia bilang aku mau hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan, tetapi ketika ekspektasinya nggak kesampaian, agendanya tidak terwujudkan, dia ngambek, mulai modar. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Gak sadar ia melayani Tuhan, katanya melayani Tuhan, tapi motivasi dari diri sendiri. Apa yang membuat kita berhenti melakukan sesuatu? Itulah motivasi kita. Apa yang membuat kita terus berjalan walaupun ada tantangan, rintangan, meskipun kita nggak dianggap, nggak dipuji, nggak dihargai, kita tetap jalan. Itulah motivasi kita. Kalau motivasi kita murni, maka itu akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu mindset, sistem, pola yang harus kita perangi dalam hidup kita. Karena kalau kita bawa mindset ini ke dalam kehidupan bergereja, nggak mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Akan membuat kita capek dalam melayani. Akan membuat kita letih, kecewa, sama seperti saya dulu. Saya rajin pulang sekolah minggu, tutup jendela gereja, kutipin sampah. Pada akhirnya saya capek, letih. Kenapa? Spiritnya dari diri saya, motivasinya dari diri saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita sering sekali capek dan letih dalam melayani Tuhan, dalam membangun keluarga, dalam kita bekerja. Kenapa? Sering sekali motivasi kita bukan berasal daripada sumber yang sesungguhnya. Sering sekali motivasi kita berasal dari diri kita. Mindset dunia apa Bapak Ibu? Mindset sebab akibat. Kalau Bapak Ibu baca di perjanjian lama itu semuanya bicara tentang sebab akibat. Itu semua bicara tentang hukum Taurat. Kalau kamu taat maka kamu diberkati. Kalau kamu nggak taat, maka yang akan datang apa? Hukuman. Tapi masalahnya, setiap kita nggak ada yang sempurna dalam ketaatan.
Waktu kita nggak taat di satu titik, iblis mulai menggerogoti. Hari ini kamu nggak mungkin diberkati Tuhan. Tadi kamu nggak taat kan? Tadi kamu gagal kan? Kita mulai terintimidasi. Makanya hati-hati waktu Bapak Ibu belajar perjanjian lama. Tidak hanya menggunakan logika kita, harus libatkan Roh Kudus yang selalu mengarahkan kita untuk memandang setiap hukum-hukum Tuhan lewat lensa Injil. Memandangnya dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Kalau hukum Taurat berbicara tentang sebab akibat, itu melambangkan gambaran hidup kita. Dimanapun kita berada, kita selalu diperhadapkan dengan sebab akibat. Kalau kamu rajin melayani, kalau kamu rajin berdoa, kalau kamu rajin memberi, maka Tuhan juga rajin memberkati kamu. Bapak Ibu sering mendengar ini? Bahkan mungkin di YouTube kita sering mendengar ini. Ya. Kalau kamu rajin melayani berdoa, maka Tuhan juga akan rajin memberkati kamu. Jadi berkat yang kita terima dari Tuhan itu adalah berkat dengan syarat-syarat. Kalau kita mempercayai Tuhan itu memberkati kita gara-gara kita rajin berdoa, gara-gara kita rajin beribadah, berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan syarat. Kalau dia penuh dengan syarat, berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu adalah kasih itu adalah agape itu tanpa syarat. Waktu kita melayani Tuhan dengan cara demikian, kita sebenarnya bukan menyembah Allah sesungguhnya, Bapak Ibu. Kita menyembah Allah yang dibangun oleh mindset manusia. Dan itu adalah penyembahan berhala. Ini bukan Injil. Ini adalah Injil kemakmuran, iman humanisme dan Tauratisme. Di dalamnya tidak ada kuasa. Kalau kita menerima berkat gara-gara kita melakukan sesuatu, ngapain Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ya. Karena itu saudara, kita tidak melakukan apapun, Tuhan itu udah sayang sama kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu nggak melakukan apapun untuk Tuhan, Tuhan itu udah sayang sama kita. Jangan berpikir gara-gara saya ibadah, berdoa, puasa, memberi perpuluhan, Tuhan itu tambah sayang sama saya. Enggak. Tuhan itu nggak perlu Bapak Ibu melakukan apa-apa, dia sudah sayang. Makanya di Roma dikatakan Tuhan itu mati buat kita ketika kita masih berdosa. Wow, saudara, ini Allah satu-satunya yang beda dengan Allah manapun. Allah manapun mengajarkan kamu harus begini, maka Tuhan memberkati kamu. Tapi Allah yang kita kenal di dalam anaknya Yesus Kristus, dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Melakukan ibadah dengan motivasi sebab akibat, motivasi timbal balik, itu namanya modus. Apa Bapak Ibu? Modus. Artinya apa? Kita memanfaatkan Tuhan. Kita sedang berpikir Tuhan itu bisa kita beli dengan usaha kita. Kita bisa beli dengan amal kita. Kita bisa beli dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Motivasi diberkati, diakui, dihargai. Makanya di orang Batak itu terkenal ya, namanya Hangabeon, Hasangabaon, Hamaraon. Mengejar harga diri, mengejar pengakuan. Ini semua kalau nggak ada padanya, dia udah merasa nggak berharga hidupnya. Dia merasa frustasi hidupnya. Tapi buahnya apa? Kesombongan, menghakimi, menuduh, merasa lebih baik. Kita akan punya mental persaingan. Si Anu sudah begini, aku belum. Kita merasa minder. Kita marah, kecewa, ngambek, iri. Kita akhirnya mementingkan diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat debat presiden, bisa lihat ya, apa motivasi, mana motivasinya murni, mana motivasinya sungguh-sungguh, mana punya mental menjatuhkan, ya kan? Saudara bisa melihat. Itulah sifat manusia. Jadi apa mindset Injil yang harus kita miliki? Kita belajar hari ini dari umat Israel zaman Yesaya.
Umat Israel zaman Yesaya, hidup mereka penuh dengan modus. Di ayat 1 dikatakan, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada keturunan kaum Yakub dosa mereka. Apa dosa mereka? Dosa mereka, ayat 2, setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap aku. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkan juga? Di sini kita melihat umat Tuhan zaman Yesaya, mereka rajin mencari Tuhan. Mereka rajin mencari jalan-jalan Tuhan. Mereka mencari hukum Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mendekat kepada Allah. Mereka berpuasa. Mereka merendahkan diri. Mereka setia. Kalau ada seminar-seminar, dia ikut seminar dimanapun berada. Meskipun bayar, dia ikut. Dimana ada ibadah, dia tetap ikut. Meskipun ibadah WBI, walaupun dia mati laki-laki, dia tetap hadir di sana. Luar biasa. Tapi saudara, mereka melakukan itu semua penuh dengan modus. Makanya di ayat 3 berkata, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkan juga? Ini yang saya sebut dengan modus. Bertransaksi dengan Allah, mencoba mentransaksi dengan Tuhan. Tuhan, saya ini sudah berpuasa, sudah beribadah Tuhan. Mana apa yang Tuhan lakukan dengan apa yang sudah kami lakukan? Inilah ibadah dan puasa, tapi modus. Sebagai ibadah dan puasa yang mereka lakukan sebagai transaksi dengan Allah, menjadikan Tuhan alat, bukan didasari karena cinta akan Tuhan, tetapi didasari akan apa? Cinta akan diri mereka sendiri. Bukan cinta Tuhan, tapi cinta diri mereka sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dari Tuhan. Saya tidak anti kegiatan rohani, Bapak Ibu. Saya senang Bapak Ibu setia, semangat dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, dalam setiap persembahan, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi yang saya anti, yang kita anti adalah ketaatan, kesetiaan, melayani, memberi, berdoa sebagai alat untuk menyogok Tuhan. Waktu kita melakukan aktivitas rohani kita gunakan itu untuk bertransaksi dengan Tuhan, untuk berjual beli dengan Tuhan, untuk memenuhi keinginan kita, untuk kita bisa mencapai agenda kita dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu bisa dibeli, ngapain Tuhan datang ke dunia? Kalau kita bisa diberkati, diselamatkan karena usaha perbuatan kita, ngapain Tuhan datang ke dunia? Bukan usaha memberi perkenan Tuhan, keselamatan dan berkat dari Tuhan. Tuhan yang berbuat kepada kita. Jangan berpikir dengan melakukan segala aktivitas rohani Tuhan disenangkan sehingga Tuhan memberi kita berkatnya. Itu bukan Injil. Itu bukan inti keselamatan. Seringkali kita tergerus dalam mindset ini. Aku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau taat sama Tuhan supaya Tuhan senang sama saya. Lalu ketika Tuhan senang melihat ketaatan saya, Tuhan memberkati saya. Itu mindset yang bukan Injil. Makanya di dalam Efesus kita mengerti. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Injil adalah anugerah dan bukan upaya kebaikan untuk mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan itu sudah memberi segala sesuatu bagi kita. Kalau kita bersandar kepada upaya kita, kepada perbuatan kita, berarti kita bilang sama Tuhan gini, Tuhan, udah, aku gak usah Tuhan selamatkan dengan usaha perbuatan Tuhan. Aku sendiri bisa menyelamatkan diriku sendiri.
Injil adalah anugerah, bukan upaya kebaikan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena kita nggak mungkin bisa mengubah diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa berubah dengan kekuatan kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, percaya Tuhan itu kan upaya kita, Pak. Halo? Kalau saya nggak percaya Tuhan, kan saya nggak mungkin diselamatkan. Di dalam Galatia 3 ayat 22, kita ini adalah budak dosa. Kita tidak bisa memilih Tuhan kalau Tuhan tidak memilih kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, kuasa Roh Kudus yang membuat saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan. Jadi waktu kita percaya Yesus, itu kalau Tuhan nggak anugerahkan, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita, kita nggak mungkin bisa berkata, aku percaya Yesus dalam hidupku. Jadi semua ini adalah anugerah Tuhan. Seperti perempuan budak, Bapak Ibu masih ingat perempuan budak yang dibeli di khotbah minggu kemarin. Dia dibeli. Waktu dia sebelum dibeli itu, dia sangat marah, dia sangat banyak negatifnya sama yang membeli. Dia ludahin bapak-bapak yang membeli dia. Tapi bapak-bapak itu memandikan, mengganti pakaiannya, lalu berkata, mulai hari ini kamu lepas, kamu bebas. Ya. Demikian saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Pasti kita akan terpesona karena perbuatan Tuhan. Pasti kita akan jatuh cinta kepada Tuhan. Pasti hati kita nggak ingin lagi ke yang lain, karena tahu bahwa hanya Tuhan yang mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Hanya Tuhan yang mencintai kita dengan tulus. Maka hati kita akan melimpah dengan syukur. Hati kita akan bangkit hasrat kita untuk mengenal Tuhan dalam hidup kita. Bangkit kerinduan kita untuk mencari, mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ibadah kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita, ingat Bapak Ibu, semuanya itu bukan sebagai sarana kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi semuanya itu adalah ucapan syukur kita sebagai ekspresi kasih, penerimaan, penghargaan, serta perhatian yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena saya tahu ini berlawanan dengan mindset kita, maka kita perlu perjuangan untuk menangkap kebenaran. Maka Martin Luther berkata sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena manusia tanpa anugerah itu bukan kebebasan, karena akan diikat diperbudak oleh kuasa dosa. Hanya dalam Kristus oleh anugerahnya kehendak bebas selalu diarahkan pada kebenaran. Waktu kita mengerti bahwa semua anugerah Tuhan itu yang terpenting, yang paling berharga Tuhan sudah berikan buat kita, bukannya membuat kita bebas dalam melakukan dosa, tetapi kebebasan yang Tuhan berikan justru membuat kita tidak betah dengan yang namanya dosa. Dalam anugerahnya, di dalam anugerah Kristus selalu akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Memang kecenderungan kita berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Tetapi di dalam Kristus, orang-orang yang sungguh-sungguh telah menerima anugerah Tuhan dalam hidupnya, dia tidak lagi betah dengan yang namanya dosa. Gak betah. Makanya waktu Yesaya melihat bagaimana Israel punya motivasi yang salah, mencoba membeli anugerah Tuhan, mencoba bertransaksi dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kebenarannya lewat Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita hari ini, bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang bisa dibeli. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Makanya dia waktu dia mati di atas kayu salib, dia berkata sebelum dia mati, finish. Apa artinya finish? Apa artinya sudah selesai? Dia sudah menyelesaikan apa yang tidak pernah kita bisa selesaikan di dalam hidup kita. Ia sudah menganugerahkan apa yang tidak pernah kita bisa raih
dengan perbuatan kita. Seperti kalau ada seseorang memberi saudara rumah, saya berikan buat bapak rumah. Tapi saudara terus berjuang, kerja keras, lembur. Untuk apa? Untuk bisa bayar cicilannya. Ayo pulang, waktunya kita istirahat, waktunya kita bersama-sama dengan keluarga. Ayo kita pulang. Tapi tetap saja saudara bekerja keras supaya bisa membayar cicilan. Sebenarnya itu adalah penghinaan kepada orang yang memberikan kita rumah. Waktu kita berusaha, Tuhan kalau aku nggak beribadah, kalau aku nggak diberkat, kalau aku nggak melayani, berbuat baik, Tuhan nanti nggak berkati. Sebenarnya juga kita sama, Bapak Ibu. Kita sedang menghina Allah. Kita sedang menganggap kita ini yang menolong Tuhan supaya kita diberkati. Makanya iman seperti ini tidak ada kuasanya. Demikian juga anugerah kita tidak bisa mengusahakannya, tetapi kita hanya menerimanya saja. Karena sudah menerima segala yang baik, maka kita rajin memeliharanya. Bukan untuk memperoleh, tetapi untuk mensyukuri dan menggunakannya untuk maksud Tuhan. Waktu kita diberikan rumah, kita bersuka cita, kita bersyukur, maka kita semangat menjaganya. Bukan lagi untuk memperoleh, tetapi untuk memelihara dan menggunakannya untuk maksud dan tujuan yang mulia. Jadi usaha kita sekarang ini berbuat baik, melayani, semangat melayani, bukan lagi untuk memperoleh sesuatu. Bilang sama samping kiri dan kanannya, jangan lagi berbuat baik, jangan lagi beribadah untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Susah ya, agak panjang ya. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu satu pengalaman. Ada pelayanan anak-anak muda di Amerika. Di usia muda, dari kecil mereka rajin bekerja. Remaja mereka ikut komunitas, ikut sekolah minggu. Tetapi disurvei dan diselidiki, kenapa di usia 18 tahun anak-anak muda ini meninggalkan gereja? Tadinya kan udah dimuridkan, udah dituntun, kok meninggalkan gereja? Apa yang terjadi? Karena tahu nggak saudara? Mereka memang dimuridkan, tetapi dimuridkan dengan pola agama. Mereka dimuridkan dengan pola agama. Pola agama tadi apa? Reward dan punishment. Ayo kamu cari Tuhan supaya kamu diberkati, hidupmu nanti sukses. Hidupmu nanti dipakai Tuhan luar biasa. Tapi mereka gak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak punya hubungan. Pada waktu mereka udah 18 tahun, mereka udah pinter, udah bisa bekerja, mereka sudah mengerti segala sesuatu, namanya negara maju, hidup mereka jadi lebih baik. Mereka diajak untuk ke gereja. Ayo kita ke gereja. Kalau kamu ibadah melayani Tuhan, kamu diberkati. Aku gak melayani, gak ibadah. Hidupku udah diberkati. Sudah diberkati bro. Udah kamu aja melayani. Kenapa negara maju? Atau sebaliknya, kecewa. Saya udah berjuang taat, berjuang setia, kok dia lebih diberkati. Dia kan gak ke gereja, dia gak akan melayani Tuhan. Kecewa. Makanya iman seperti ini, iman yang didasari dengan transaksi, dengan sistem agama, dengan mindset dunia, tidak ada kuasanya. Pasti akan menjadi gereja-gerejaan, pasti akan menjadi Kristen-Kristenan. Karena porosnya tetap diri sendiri, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Aktivitas yang dilakukan sebagai transaksi dengan Tuhan. Makanya di ayat 4 dikatakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus dirimu sendiri. Meskipun kamu ibadah, meskipun kamu berpuasa, kamu melakukan itu semua untuk dirimu sendiri. Bahkan kamu mendesak-desak orang lain, buruhmu. Dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi serta memukul dengan tinju. Semena-mena dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Dulu saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa ya? Katanya gereja itu penuh damai, kok berantem?
Kok pecah? Kok justru kalau kita masuk ke dalam itu kayak kita kepanasan gitu. Lebih enak duduk di pinggir jalan, ada orang nyapa baik ya, dengan tulus, Pak, waktu lewat, Pak. Di gereja kok nggak kayak gitu ya? Gereja malah kayak kita kayak orang asing gitu ya. Ini karena hadirat Tuhan yang kuat atau karena apa gitu ya? Dulu saya bertanya-tanya seperti itu. Kenapa saudara? Karena spiritnya bukan dari Tuhan. Karena sering sekali spiritnya dari diri manusia. Makanya di gereja yang spiritnya modus tadi, reward dan punishment, akan penuh dengan persaingan. Ada kepahitan, ada kekecewaan, rusuh, menjadi batu sandungan. Ini akar persoalan di dalam gereja dan kehidupan orang Kristen. Waktu dia berhasil, dia sombong, menghakimi, menindas, merendahkan, mendiskreditkan orang. Waktu dia gagal, dia akan rendah diri, mulai membangun kemunafikan, atau dia kecewa atau marah. Makanya Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius ayat yang ketiga, ayat yang ketujuh, sistem ini tidak bisa membuat kita mengenal Tuhan. Yuk perhatikan ya ayat ini yuk. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 dan 7. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa katanya? Jauhilah mereka itu. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Modus untuk datang kepada Tuhan, mental jual beli, mental sebab akibat, tidak pernah bisa membuat kita mengenal kebenaran. Ini adalah akar permasalahan gereja. Ini adalah akar permasalahan orang-orang Kristen yang ujung-ujungnya memberontak, yang ujung-ujungnya membual, yang ujung-ujungnya memfitnah, yang ujung-ujungnya mengasihi diri sendiri, menjelekkan orang lain, tidak bisa mengekang, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini adalah akar persoalan yang terjadi dalam kekristenan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ibadah mereka, puasa yang mereka lakukan itu sebagai transaksi dengan Allah. Menjadikan Tuhan, bukan cinta Tuhan, tetapi cinta diri mereka untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Memang benar, dosa dalam gereja bukan pembunuhan, bukan mencuri, bukan menipu, tetapi dosa dalam gereja ketika kita menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Sebenarnya kita yang jadi Tuhan. Sebenarnya kita bukan melayani Tuhan, melayani diri kita. Apa yang mengubah kita? Apa yang menjadikan kita memiliki motivasi yang benar? Semuanya itu bersumber dari hati kita. Kalau kita hatinya nggak diubah, hatinya belum dijamah Tuhan, sama seperti orang Israel ini. Tuhan bilang ke mereka, hatimu tidak benar, kamu nggak benar-benar rendah hati. Air matamu itu adalah air mata palsu. Kalau waktu itu kalau ada istilah air mata buaya, mungkin ya Tuhan bilang ya air mata buaya gitu. Orang Israel berkata, kita keluar dari Mesir karena kita dipilih Tuhan. Ya benar, Tuhan kasih Musa ke kita, Tuhan kasih hukum Taurat kepada kita. Kita mengikuti semuanya yang Tuhan taruh dalam hidup kita, makanya kita diberkati. Makanya kita akhirnya menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu dengar baik, kalau kita bisa mengikuti Tuhan, lalu kita berpikir gara-gara itu kita akan diberkati, kita sedang menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Kita akan menjadi sombong.
Kamu tahu nggak, saya itu sekarang ini diberkati seperti ini. Anak saya baik, kerjaan saya baik. Nih, aset-aset kita bertambah ini. Kamu tahu kenapa? Makanya kamu harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin perpuluhan seperti saya. Kita bermegah karena perbuatan kita. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau semua itu terjadi karena perbuatan kita, bukan perbuatan Kristus, ngapain Kristus datang ke dunia? Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 18, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Inti Injil Bapak Ibu bukan kita orang baik menjadi semakin baik. Inti Injil bukan orang jahat menjadi baik, tetapi inti Injil orang mati jadi hidup dan diselamatkan. Amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kita mengalami Injil dalam hidup kita, kita tahu ada pribadi yang mau merendahkan diri. Dia mau seperti kita. Dia meninggalkan tahtanya yang mulia. Maka waktu itu menjadi motivasi kita. Itu menjadi alasan kita untuk beribadah, alasan kita untuk melayani. Akan menjadikan kita menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati. Amin. Rendah hati, kenapa? Kita telah melihat kerendahan hatinya Tuhan. Makanya di dalam ayat 5 tadi dikatakan, merendahkan diri jika engkau menundukkan kepalamu seperti gelagah dan membentangkan kain karun dan abu sebagai lapik tidur. Ada kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak bisa dibuat-buat Bapak Ibu. Kerendahan hati itu yang sejati itu lahir ketika kita mengalaminya di dalam Kristus. Kalau kita berpikir kita diberkati bisa sukses karena melakukan langkah-langkah iman, taat ini, taat itu, saudara pasti akan bermegah akan perbuatan kita dan membuat kita sombong. Kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita menyadari semua karena anugerah, maka malah kita ingin membuat saudara yang lain tahu bahwa kita ini nggak lebih dari mereka. Kenapa orang sering sekali sulit untuk menceritakan kegagalan dan kelemahannya? Karena kepingin dipandang lebih hebat. Tapi waktu kita mengalami Injil, membuat kita rendah hati. Kepingin orang tahu, kamu itu bisa dipakai Tuhan seperti saya. Saya ini dipakai Tuhan bukan karena saya melakukan ini dan itu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada waktu itu orang juga akhirnya diberkati. Ada orang-orang tertentu yang mengkuduskan hamba Tuhan tertentu lebih tinggi dari yang lain. Padahal saudara, tidak ada yang lebih di dalam Tuhan. Semua sama. Saya dipakai Tuhan hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan, gak ada lebihnya dari Bapak Ibu. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita nggak bisa melihat kemurahan Tuhan, maka kita akan melihat orang lain yang belum dipakai Tuhan seperti kita itu lebih rendah di bawah kita. Kalau kita memandang rendah orang karena dia belum setaat kita, belum sebaik kita melayani, pertanyaannya Bapak Ibu, emangnya kita ini siapa? Kita ini sama berdosanya. Bapak Ibu dengar ya. Kita ini sama berdosanya dengan nabi-nabi yang tadi di penjara. Kita ini sama berdosanya dengan orang-orang yang gak jelas di sana. Kita sama berdosanya. Bedanya apa? Bedanya mereka ketahuan, betul ya? Bedanya mereka ketangkap dan berhadapan dengan negara. Mungkin saudara tidak membunuh, tapi waktu saudara membenci, saudara sudah membunuh.
Jangan mendowngrade hukum Taurat seperti orang-orang Farisi. Mungkin saudara tidak menipu orang, tapi berapa sering kita menipu Tuhan dalam hidup kita? Berapa sering orang-orang dekat kita kecewa karena kita? Kalau saudara tahu saudara juga pernah mengecewakan orang lain, saudara nggak akan sulit mengampuni orang yang mengecewakan saudara. Amin. Kenapa? Ya, saya juga mengecewakan anak saya, mengecewakan istri saya. Saya sama dengan kamu. Tapi saya puji Tuhan sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Maka kita akan mengampuni, bahkan kita berbelas kasihan kepada dia, supaya dia juga mengalami kasih Tuhan seperti kita. Kita akan menjadi orang yang rendah hati yang sesungguhnya. Karena anugerah. Dia mau merendahkan diri untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kita lebih baik. Kita semua sama berdosanya. Jika kita mengerti, maka waktu kita melihat mereka yang belum diberkati seperti kita, waktu kita nggak mengerti kebenaran ini, waktu kita melihat mereka yang tidak dipakai Tuhan seperti kita, tidak diberkati Tuhan seperti kita akan berkata, makanya kamu kayak saya, berdoa 5 jam satu hari, baca Alkitab 10 pasal satu hari. Kita akan menghakimi, merasa lebih. Kita akan jatuh dalam sindrom better than. Tapi waktu saudara mengerti semua adalah anugerah Tuhan, waktu saudara melihat orang yang berdosa, yang tidak setia saudara, Tuhan, kalau saya orang yang malas, penipu, Tuhan terima, Tuhan pakai, maka saya pun ingin, rindu mereka yang dulu sama seperti saya juga diselamatkan. Kita kan gak menjadi sulit menjadi orang yang mengakui kelemahan kita, juga tidak sulit lagi mengakui kesalahan kita lalu minta maaf kepada orang lain. Ketika orang terlihat lebih diberkati, kalau saudara gak mengerti akan anugerah Allah yang merendahkan dirinya, saudara akan komplain sama Tuhan. Tuhan, dia kok lebih diberkati dari saya ini lebih setia, saya ini lebih sehat, lebih baik melayani, kok dia itu lebih diberkati. Tapi kalau saudara mengalami kasih karunia Tuhan, kalau Pak Andi diberkati, maka saya pun pasti juga diberkati. Karena Allahnya Pak Andi sama dengan saya, maka saya pun pasti diberkati. Amin. Bukan membuat kita iri, bukan membuat kita komplain sama Tuhan, tapi membuat kita termotivasi. Kita akan menjadi orang yang mudah memuji. Pak, kau luar biasa hari ini, Pak. Kau ikut sekolah minggu luar biasa. Nanti Pak Husin dipuji Mama Ira. Tadi sekolah minggu dia Mama Ira. Mana Mama Ira? Waktu ibu-ibu datang pagi-pagi, ibu, makasih, ibu sudah datang pagi-pagi, luar biasa, ibu jadi contoh. Jangan sulit memuji Bapak Ibu. Jangan kayak keluarga saya itu kalau ada yang salah cepet-cepet mau ngomong gitu ya. Kau tahu nggak salahmu apa? Tapi kalau dipuji, nggak pernah Bu dipuji Bu, nggak pernah gitu. Kita adalah orang yang bermurah hati. Kita menjadi orang yang mudah untuk memuji. Waktu kita mengalami Injil akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Yang kedua, waktu kita mengalami Injil akan membuat kita Bapak Ibu berempati, berbelas kasihan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Orang yang berpikir dia diberkati karena taat, karena dia setia, karena dia baik, pasti akan selalu merendahkan. Lu sih nggak kayak gua, aku baca Alkitab, berdoa, makanya doaku didengar, pekerjaanku diberkati. Akan selalu menjadi batu sandungan. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengalami belas kasihan Tuhan, di luar Kristus kita mati telanjang, lapar, terkutuk, tapi kebenarannya menyucikan, melayakkan kita. Ketika kita benar-benar mengalaminya, maka saudara, kita akan berbelas kasihan. Dulu aku juga seperti kamu, gak enak rasanya hidup dalam dosa. Hati kita rindu
orang lain juga mengalaminya. Bahkan terhadap mereka yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak lagi mudah untuk membalas. Kita malah cenderung untuk mengampuni. Karena kita juga pernah melakukan hal yang sama. Waktu kita melihat orang-orang yang sudah lama bergereja tapi tidak hidup menurut firman Tuhan, tidak lagi membuat kita mudah menghakimi, tapi membuat kita justru menangis, berseru, Tuhan, si anu temanku, saudaraku sudah lama bergereja, tapi hidupnya masih jauh dari kebenaran-Mu. Apa yang harus aku lakukan? Tidak berkata, salahmu dewe, rasain sendiri. Kalau kamu nggak bertobat ya udah, melebur rokok, nggak ngambil aku, gitu ya. Yang terakhir, apa yang terjadi waktu kita mengalami Injil dalam hidup kita? Injil akan membuat kita apa Bapak Ibu? Bermurah hati. Memecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kita akan menjadi orang yang bermurah hati karena Tuhan terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita meminta sesuatu untuk Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan dimuliakan? Karena Tuhan sudah bermurah hati menyelamatkan kita. Dia sudah membenarkan kita. Semua karena anugerahnya. Maka hati kita rindu mengalirkan anugerah itu kepada banyak orang. Ya. Ketika itulah Tuhan semakin leluasa bekerja dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan, bukan lagi untuk semata-mata untuk hidup kita, tapi biar lewat pekerjaan ini Tuhan dimuliakan. Waktu kita berdoa untuk keuangan gereja kita, Tuhan berkati keuangan gereja supaya jemaat-Mu taat memberi, bukan supaya kita banyak tabungannya lalu kita nggak khawatir lagi tentang gereja kita. Bukan. Tuhan, biarlah gereja kami semua jemaat taat memberi supaya apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Sering saya menemukan gereja tabungannya banyak, ia bukan lagi bersandar kepada Tuhan, tetapi kepada uang dalam gereja itu. Injil nggak pernah diberitakan. Bahkan sering sekali ada gereja yang menggunakan uang itu untuk tujuan mereka, untuk kenikmatan, untuk agenda dalam gereja yang tidak ada misi di dalamnya. Nah, dalam hari ini kita nggak boleh serupa dengan itu. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku rumah, bukan semata-mata Tuhan untuk rumah kita, supaya kita nyaman, supaya kita nggak kena hujan lagi. Tuhan, berikan aku rumah supaya lewat rumah ini bisa menjadi rumah doa bagi Tuhan. Amin. Sehingga pintu kita nggak sempit untuk dibuka, untuk menjadi tempat kita bersharing, untuk kita tempat untuk saling membangun. Selalu fokusnya bukan untuk diri kita, tetapi untuk maksud dan pekerjaan Tuhan. Makanya di ayat 8, pada waktu itulah terangmu merkah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Wow. Waktu kita memiliki motivasi Injil, motivasi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, menjadikan kita bermurah hati, menjadikan kita rendah hati, menjadikan kita berbelas kasihan. Kita tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri, tapi berpusat kepada pekerjaan Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar. Lukamu akan pulih. Justru waktu kita memikirkan lukaku, masalahku, bukan semakin selesai, bukan semakin kecil, tapi semakin besar masalah kita. Tapi waktu kita berpikir, punya mindset untuk kemuliaan Tuhan, justru luka kita yang selama ini nggak sembuh. Amin. Persoalan kita yang selama ini nggak selesai menjadi selesai
Karena apa? Karena kebenaran adalah barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan di barisan belakangmu. Makanya saudara, kesimpulannya apa? Injil itu adalah kebalikan dari kelemahan, dari yang lemah dan yang kuat. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi siapa yang memberikan nyawanya akan menerimanya kembali. Karena di atas salib terjadi divine exchange, bukan karena kuat, bukan karena kepintaran kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita selesaikan, kita kerjakan. Kita tidak pernah bisa menyelesaikan, kita tidak pernah bisa meraih dengan usaha kita. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang kaya menjadi miskin, dia yang kuat menjadi lemah, dia yang sehat, dia yang tidak sakit dipecut, disiksa, dia yang hidup jadi mati, supaya saudara yang paling miskin, supaya saudara yang paling lemah, supaya kita yang paling hina menjadi paling kuat, menjadi paling mulia, menjadi paling kaya, supaya kita yang mati dihidupkan kembali. Mari kita tunduk kepala. Apakah motivasi selama ini kita selama ini? Mari biarkan Roh Kudus mengkoreksi setiap hati kita. Apakah selama ini kita punya mindset, saya diberkati, saya dipakai karena ketaatan saya, karena kebaikan. Apakah saudara selama ini berpikir, kalau saudara dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan satu jabatan, dipercaya Tuhan satu materi, itu semua karena apa yang saudara lakukan? Apakah selama ini motivasi dalam saudara ibadah, dalam melayani, dalam memberi? Apakah ada agenda? Apakah porosnya selama ini Tuhan, atau saudara mengatasnamakan Tuhan untuk maksud diri saudara? Tuhan ingin jemaat Gereja Baptis Pabaton hidup dalam kuasa Injilnya. Tuhan ingin jemaat Pabaton justru memiliki terang yang merekah, memancar seperti fajar. Tuhan ingin jemaat Gereja Baptis Pabaton mengalami pemulihan dari luka-luka selama ini. Tuhan ingin kebenaran yang Tuhan kerjakan lewat anaknya Yesus Kristus menjadi barisan depan setiap kita. Tuhan ingin kemuliaannya menjadi barisan belakang hidup kita. Maukah saudara hari ini rendah hati di hadapan Tuhan, membuka hatimu? Tuhan, koreksi aku Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan memiliki motivasi yang benar dalam setiap ibadah-ibadahku. Tuhan, kalau kemarin motivasiku melayani supaya diberkati, supaya menerima dari Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tidak lagi ingin memberikan celah buat iblis untuk mempermainkan hidupku. Aku tidak ingin lagi membiarkan iblis bekerja untuk aku mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Biar mulai hari ini Tuhan, aku berdiri, aku ada karena kasih-Mu yang besar, karena anugerah di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menerima aku, menyelamatkan aku, bahkan menyediakan semua yang kuperlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang meneguhkan firman-Mu dalam setiap hati sanubari kami. Engkau yang membuka dan setiap pikiran anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang melembutkan setiap hati kami Tuhan, supaya firman-Mu mengambil tempat yang terbaik. Dan mulai hari ini Tuhan, kami punya motivasi yang sebenarnya,